Halo semua, bertemu kembali dengan saya Zulfikar Alimuddin. Salam transformasi, salam hebat, salam semangat. Senang sekali bisa masuk ke tangga ke-7 dari sebuah sumpah diri. Sumpah seseorang yang ingin menjadi the new person. Apa sih the new? Insan yang hebat yang ingin mencapai mimpi-mimpinya. Untuk mencapai mimpi-mimpi ini butuh paling tidak 3 prinsip dasar, yaitu proses perubahan berkelanjutan, yaitu transformasi. Kemudian butuh sikap hebat, tidak menyerah, tidak berhenti kapanpun sampai tujuan tercapai. Dan butuh semangat. Semangat adalah bahan bakar untuk memberikan kita selalu alasan untuk tetap bergerak. Nah, saya akan mulai dari kata yang terakhir dengan kata bergerak dan bicara tentang legacy. Mengapa legacy menjadi penting sekali untuk kita mau tetap bergerak? Begini, para sahabat, sering nggak dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja, dalam berusaha, kita mau menyerah? Kita merasa buntu, merasa, aduh, apa iya ini bisa tercapai? Mungkin nggak sih apa yang saya inginkan bisa terwujud? Rasa udah dicoba A, dicoba B, dicoba C, tetap aja kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Bahkan bisa bertahun-tahun, bukan? Kok tahu? Saya pernah merasakannya juga gitu. Tidak gampang mencapai apa yang kita inginkan. Ya. Memang yang kita lihat di luar sana, orang-orang yang sudah mencapai, tapi kan kita tidak tahu seperti apa perjuangan mereka. Bukan begitu? Nah, mengapa pentingnya punya legacy dalam konsep manifesto sumpah diri 7 anak tangga itu, dan saya taruh yang paling atas. Itu seperti sebuah seberkas cahaya di ujung terowongan legacy itu. Jadi segelap apapun situasi yang kita hadapi, gitu, ya, sepanjang apapun terowongan itu, tapi kalau kita lihat ada cahaya di ujung terowongan, kita mau bergerak. Gitu. Bayangkan ya, para sahabat, kita sedang bergerak di dalam sebuah terowongan, gitu, panjang, gitu, gelap, gitu, dan kita tidak tahu. Karena begitu gelapnya, ada berrintangan di sepanjang perjalanan itu. Tapi kalau kita berhenti, ya tidak akan sampai keluar sana, gitu, dan mungkin mati. Tapi untuk kita mau bergerak ke arah sana, kita butuh sesuatu, yaitu seberkas cahaya. Nah, apa berkas cahaya itu? Jadi gini contoh mudahnya. Saya mau menjadi seorang pengusaha hebat misalkan. Pengusaha yang kaya raya dengan nilai tertentu, saya nggak enak sebutnya berapa, gitu, dalam waktu tertentu. Terserah Anda deh, gitu. Atau Anda menjadi seorang akademisi yang paling top, misalkan seorang akademisi misalnya jadi rektor jabatan tertingginya misalkan, gitu ya. Nah, udah berusaha setengah mati, segala macam cara ditempuh, tapi kok kayaknya nggak nyampe juga, gitu. Mudah kan bilang udah deh, berhenti aja coba, gitu. Nah, seberkas cahaya itu Anda lihat sebetulnya menjadi seseorang yang Anda bayangkan itu, mau jadi seorang pengusaha, jadi seorang pemimpin, jadi seorang akademisi, apa sih nilai dirinya, gitu? Apa sih yang harus yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang Anda idam-idamkan itu? Contohnya apa? Oh, kan baik di antara kita, saya ingin jadi pengusaha besar, kaya raya, sehingga saya bisa bantu orang. Oke, sekarang tanya pada diri Anda, bisa nggak bantu orang sekarang dengan yang Anda punya? Gitu. Kan tidak mesti dengan uang, dengan tenaga bisa, dengan waktu bisa, dengan kehadiran kita bagi orang lain juga bisa, gitu. Nah, jadi ketika saya sedang katakanlah terpuruk, ya, rasanya nggak tahu mau berbuat apa lagi untuk mencapai target saya, maka saya ganti mindset saya rubah. Saya tidak lagi memikirkan tentang mau jadi apa saya, tapi yang saya pikirkan adalah apa yang saya bisa lakukan sebagai percikan kecil dari bentukan besar yang ingin saya dambakan tadi. Oke, one day mungkin kalau saya sudah kaya raya, saya bisa bangun rumah sakit, gitu. Tapi hari ini mungkin saya bisa bantu ngerokin teman saya yang lagi sakit. Ngomong gampangnya begitu. Oke, suatu hari saya bisa menjadi seorang rektor, katakanlah, gitu. Tapi hari ini saya bisa mengelola membantu 1-2 orang
di sekitar saya untuk bisa mencapai tujuannya sebagai seorang akademisi, sebagai seorang penulis misalkan. Atau saya bisa membimbing teman saya, membantu teman saya dalam proses dia mencapai target-target jurnal tertentu sebagai prasyarat meningkatkan pangkat atau jabatan fungsional di Kementerian Dikbud kalau sekarang. Nah, kalau buat saya, yang saya alami sendiri, konsep tentang legacy ini membuat saya bisa lebih bergairah di pagi hari. Karena yang paling berat ya, mungkin kalian juga sudah merasakan atau pernah merasakan, bangun di pagi hari, kita digelayuti oleh pikiran-pikiran yang negatif. Karena kita merasa hidup kita gagal. Atau kita merasa, kalaupun tidak gagal, kita merasa biasa-biasa saja. Bangun tidurnya pun sudah nggak bergairah. Mau bekerja, males-malesan. Tanpa punya pemahaman konsep legacy ini, kita cenderung mengukur tindakan kita dari apa yang terlihat, yang langsung terhubung dengan apa yang kita ingin capai. Dan itu membuat kita tidak bersemangat, karena kita merasa sudah berusaha keras dan tidak mencapai itu semua. Apa akibatnya kita nggak bersemangat? Ya mesti tambah loyo. Kalau kita tambah loyo, ya tambah jauh dari apa yang kita inginkan. Jadi kita hanya butuh satu percikan cahaya tadi untuk bisa mau terus bergerak. Sebagai alasan kita bersemangat. Bangun pagi, melakukan aktivitas, melakukan berbagai hal yang memungkinkan kita bergerak perlahan-lahan mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, ini kalau saya tarik balik ke anak tangga yang pertama tadi, hope and motivation gitu ya. Jadi ini terhubung gitu. Kalau kita bisa melihat percikan cahaya ini gitu sebagai sebuah nilai diri, bukan sebuah bentuk diri ya, maka ini akan memperkokoh keyakinan kita, harapan kita, hope kita. Ini terhubung ya. Kalau kita tidak punya hope, tidak punya harapan, maka tidak akan punya motivasi. Saya bahas di pertama kali di awal sekali, mengapa banyak di antara kita pergi mencari cara keluar sana untuk dapatkan motivasi, tapi kembali ke tempat semula tidak melakukannya. Mengapa? Karena kita tidak punya keyakinan, harapan tentang apa yang bisa kita capai dalam hidup. Mengapa? Karena kita jarang melihat cahaya putih itu. Yang selalu kita lihat adalah bentukan-bentukan yang kita ingin capai, tapi kita tidak melihat value-nya, nilainya, sehingga kita tidak bisa tarik ke saat ini untuk kita bisa lakukan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini menambah pencerahan kita semua untuk mau bergerak, bekerja bersama, membangun diri kita secara berkelanjutan. Demikian dengan saya Zulfikar Alimuddin, salam transformasi. Demikian videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga loncengnya. Dan kalau kamu suka, pikir bermanfaat buat teman-temanmu yang lain, di-share ya. Dan kalau mau tahu update dari saya lebih banyak, follow IG saya, zulfikar.alimuddin. Salam transformasi.